Hai guys, kembali lagi bersama saya Sri Kumaran Official. Oke, thank you yang sudah for watching video-video saya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe, like, comment, dan share. Oke, di video ini kali ini saya ingin buat konten motivasi ya guys. Lama saya tidak buat konten motivasi, dimana motivasi itu adalah yang terpenting untuk diri kita, untuk membangun diri kita supaya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, supaya diri kita selalu semangat dan tidak pernah menyerah. Dan jangan lupa untuk selalu berserah diri ya guys kepada Tuhan. Oke, let's go ikuti video ini. Oke, di video kali ini saya akan buat video motivasi tentang sekarang banyak orang bermuka dua ya guys. Ramai orang bermuka dua, lain di depan, lain di belakang. Oke, mungkin kalian juga pernah merasakan seperti itu. Di depan kalian, di hadapan kalian begitu manis, tetapi di belakang kalian begitu menusuk dan menceritakan kepada orang-orang keburukan dan ingin menjatuhkan harga diri kalian kepada orang lain. Oke, jadi di sini saya ingin membuat sharekan motivasi untuk diri kita, bagaimana kita selalu berjaga-jaga untuk mengenali orang-orang di sekitar kita, untuk kita tidak gampang, tidak mudah percaya dengan orang lain. Oke, karena terkadang-kadang kita rasa dia itu memang sangat-sangat baik di depan kita, sangat manis seperti manis gula macam itu. Tetapi tidak sangka di belakang kita dia buruk-burukkan kita, dia ceritakan kita, oh dia seperti ini, dia seperti itu. Kalau kita rasa dia adalah sahabat kita, kawan-kawan kita, bagaimana kita baiknya untuk selalu support, selalu menghargai, ya kan? Itu yang baik guys. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kita juga tidak luput dari kesalahan. Kita juga banyak kesalahan dan kita manusia biasa. Ya, memang selalu dapat berbuat salah ya guys. Kita tidak manusia yang suci, manusia yang tidak ada dosa. Oke? Jadi terkadang kita mau juga cerita keluh kesah kehidupan kita di teman kita. Rasanya kalau kita bercerita, rasanya beban yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, rasanya seperti beban itu berkurang. Jadi alangkah baiknya kita bercerita dengan orang-orang terdekat kita. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Tidak semua orang itu baik guys, oke? Mungkin di depan mata kamu dia mendengarkan ceritamu, mendengarkan kesedihanmu, tetapi di belakangmu mungkin dia bercerita, biar pilah, seharusnya memang dia harus dapatkan. Jadi alangkah baiknya kita untuk selalu berjaga-jaga ya guys, mengenali siapapun, karena sekarang di zaman yang modern ini banyak sekali guys, banyak sangat manusia yang bermuka dua, di depan baik, di belakang kita menunjuk seperti tajamnya pisau ditusuk. Oke guys, jadi intinya adalah bagaimana kita menyikapi semua permasalahan kehidupan kita, bagaimana kita menyikapi semua beban yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus
terima. Mungkin itu adalah ujian-ujian Tuhan kepada kita agar kita bisa menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Dan kita harus percaya guys, Tuhan tidak akan menguji kita seberat apapun kalau kita tidak mampu untuk melewati itu. Tapi percaya Tuhan tidak akan memberikan ujian seberat apapun itu. Dia tahu kita mampu, dia tahu kita kuat untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan kita ya. Jadi seperti itu guys. Dan saran saya guys, kita sebagai manusia yang sudah hidup di zaman modern nih, kita harus berhati-hati. Begitu juga untuk bersosial media, karena sekarang nih sedikit-sedikit cepat viral, sedikit-sedikit cepat digosipi. Bagus jika kita memiliki masalah, persoalan hidupan, kita bagusnya kita serahkan kepada Tuhan, kepada kepercayaan kita masing-masing. Itu adalah solusi yang baik ya guys. Karena tidak semua orang yang di dekatmu itu baik. Tidak semua orang dapat menerima segala ceritamu, kesusahanmu, deritamu. Tetapi orang-orang semua mau melihat kita menderita, menangis, jatuh. Kebanyakan orang seperti itu guys. Oke, bagaimana kita cara menyikapi dengan cara kita sendiri. Kita dapat dewasakan pikiran kita. Oh, saya pasti mampu. Saya harus kuat. Masa depan saya panjang lagi yang harus saya hadapi. Dan saya selalu berpikir seperti itu guys. Persoalan apapun yang saya hadapi saat ini, yang saya jalani, baik dengan persoalan keluarga, persoalan pribadi, mungkin setiap orang berbeza ya guys, berbeda-beda, tidak sama. Ada yang pandai memendam dan ada yang tidak pandai, atau dia ingin bercerita kepada sesiapapun, mau share. Tapi di tengah-tengah itu 5% saja orang peduli guys. Dalam 95% orang akan bahagia melihat kamu menderita, melihat kamu susah. Oke? Itu yang saya sarankan. Kalau saya guys, saya sendiri, bagaimana persoalan dalam kehidupan keluarga, saya tidak akan bercerita, dan saya hanya serahkan kepada Tuhan. Saya bagi tahu dan saya berdoa, dan saya percaya pasti ada jalannya, dan saya percaya saya kuat, dan saya percaya semua akan ada hikmah dari kebaikan atau persoalan, ujian yang kita hadapi di suatu kemudian hari guys. Jadi saran saya, bagaimana kita harus selalu berpikir positif, bahwa diri kita ini adalah kuat, dan jangan mau direndahkan, dan jangan mau harga diri kita ini direndahkan orang lain. Dan saya pernah mendengarkan orang berkata, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya supaya tidak ada orang lain dapat merendahkanmu. Oke guys, jadi kita harus ambil hikmah dari segala persoalan, permasalahan dalam kehidupan kita. Pasti ada hikmahnya, ada yang kita dapatkan dari suatu persoalan. Jadi saya sarankan adalah guys, kita harus menjadi wanita yang kuat, menjadi manusia yang kuat. Kalau harus dijalani, kita harus jalani. Jangan pernah lari dari persoalan, permasalahan seberat apapun itu. Pasti ada jalannya guys, percaya. Oke, jadi itu saja guys. Kita harus mengenali orang-orang terdekat kita. Bukan semua mereka itu baik, tetapi terkadang ada menyucuk di belakang. Jadi berhati-hatilah. Kita tidak perlu teman yang ramai, teman yang banyak. Tidak perlu orang-orang yang di depan kita hanya ada maunya, lepas itu meninggalkan kita pergi. Tidak, kita boleh hidup juga dengan teman-teman yang tidak banyak. Kita boleh juga saling support. Yang penting adalah
Kehidupan itu memang semua ada proses, jadi kita harus jalani proses. Oke, semoga motivasi ini untuk menyemangati kepada kita semua bahwa sebenarnya terkadang diri kita ini merasa kita lemah. Terkadang kita rasa, aduh, saya tak sanggup menjalani seperti itu. Tapi terkadang kita tidak tahu itu adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk kehidupan kita ke depan mungkin lebih baik lagi. Jika kita sudah melewati proses demi proses itu guys, kita akan rasa, Tuhan itu baik. Kalau dia tidak bagi saya persoalan ini, mungkin saya tidak akan dapat berdiri seperti ini. Oke? Jadi dalam diri kita ya, kita penting sangat adalah motivasi ya guys. Karena jika diri kita dimotivasi, kita lebih semangat membuka pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin dulunya merasa diri aku ini tidak ada gunanya hidup, saya mau buat ini, kita mau diri kita ini seperti tidak harga diri, tetapi kita berpikir salah guys. Tuhan menciptakan kita, mungkin ada maksud tujuan kita dalam kehidupan dunia. Oke guys, semoga tetap semangat, dan yang terpenting adalah harga diri adalah terpenting guys. Sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun duitmu, jika harga dirimu dicoret orang lain, rasanya seperti kehidupan kita tidak ada arti guys. Jadi mari kita bersama-sama untuk saling support, saling membangkitkan semangat kita bahwa kita ini juga manusia yang dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Oke, semoga video ini bermanfaat ya guys. Kita saling sebagai manusia saling mengingatkan, saling support, saling mendoakan bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita juga perlu orang lain dalam kehidupan kita, tetapi kita harus berhati-hati untuk berteman, untuk saling tukar pikiran. Oke, itu saja video saya hari ini guys, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di lain video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Oke, bye.